Ajaran ketiadaan diri, ketiadaan Tuhan, ketiadaan jiwa, dari Sang Buddha. Buddha adalah pengkhotbah agung tentang kesetaraan. Setiap pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk mencapai spiritualitas, itulah ajarannya. Perbedaan antara para imam dan kasta-kasta lainnya ia hapuskan. Bahkan yang terendah berhak atas pencapaian tertinggi, dia membuka pintu nirvana untuk satu dan semua. Ajarannya sangat berani bahkan untuk India. Tidak ada jumlah khotbah yang dapat mengejutkan jiwa India, tetapi sulit bagi India untuk menelan doktrin Buddha. Betapa lebih sulitnya bagi Anda. Doktrinnya adalah ini, mengapa ada kesengsaraan dalam hidup kita. Karena kita egois. Kita menginginkan sesuatu untuk diri kita sendiri, itulah sebabnya ada kesengsaraan. Apa jalan keluarnya? Penyerahan diri. Diri tidak ada, dunia fenomenal, semua ini yang kita rasakan, adalah semua yang ada. Tidak ada yang disebut jiwa yang mendasari siklus hidup dan mati. Ada aliran pemikiran, satu pemikiran mengikuti yang lain secara berurutan, setiap pemikiran menjadi ada dan menjadi tidak ada pada saat yang sama, itu saja. Tidak ada pemikir dari pikiran, tidak ada jiwa. Tubuh berubah sepanjang waktu, begitu juga pikiran, kesadaran. Karena itu, diri adalah delusi. Semua keegoisan datang dari berpegangan pada diri sendiri, pada diri ilusi ini. Jika kita mengetahui kebenaran bahwa tidak ada diri sendiri, maka kita akan bahagia dan membuat orang lain bahagia. Inilah yang diajarkan Buddha, dan dia tidak hanya berbicara. Dia siap menyerahkan hidupnya sendiri untuk dunia. Dia berkata, jika mengorbankan seekor hewan itu baik, mengorbankan seorang pria lebih baik, dan dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dia berkata, korban hewan ini adalah tahayul lain. Tuhan dan jiwa adalah dua tahayul besar. Tuhan hanyalah tahayul yang diciptakan oleh para imam. Jika ada Tuhan, seperti yang dikhotbahkan oleh para Brahmana ini, mengapa ada begitu banyak kesengsaraan di dunia? Dia sama seperti saya, budak hukum sebab akibat. Jika dia tidak terikat oleh hukum sebab akibat, lalu mengapa dia menciptakan? Tuhan seperti itu sama sekali tidak memuaskan. Ada penguasa di surga yang mengatur alam semesta sesuai dengan kehendaknya yang manis dan meninggalkan kita semua di sini untuk mati dalam kesengsaraan. Dia tidak pernah memiliki kebaikan untuk melihat kita sesaat pun. Seluruh hidup kita adalah penderitaan yang terus-menerus, tetapi ini bukanlah hukuman yang cukup. Setelah kematian kita harus pergi ke tempat-tempat di mana kita memiliki hukuman lain. Namun kami terus-menerus melakukan semua jenis ritus dan upacara untuk menyenangkan pencipta dunia ini. Buddha berkata, upacara-upacara ini semuanya salah. Hanya ada satu ideal di dunia. Hancurkan semua delusi, yang benar akan tetap ada. Begitu awan hilang, matahari akan bersinar. Bagaimana cara membunuh diri sendiri? Menjadi sangat tidak egois, siap untuk menyerahkan hidup Anda bahkan untuk seekor semut. Bekerja bukan untuk tahayul apapun, bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mendapatkan imbalan apapun, tetapi karena Anda mencari pembebasan Anda sendiri dengan membunuh diri Anda sendiri. Ibadah dan doa dan semua itu, ini semua omong kosong. Anda semua berkata, saya berterima kasih kepada Tuhan, tetapi di mana Dia tinggal? Anda tidak tahu, namun Anda semua tergila-gila pada Tuhan. Ide Buddha adalah bahwa tidak ada Tuhan, hanya manusia itu sendiri. Dia menolak mentalitas yang mendasari ide-ide umum tentang Tuhan. Dia menemukan itu membuat manusia lemah dan percaya tahayul. Jika Anda berdoa kepada Tuhan untuk memberi Anda segalanya, lalu siapa yang keluar dan bekerja? Tuhan datang kepada mereka yang bekerja keras. Tuhan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Gagasan yang berlawanan tentang Tuhan melemahkan saraf kita, melembutkan otot-otot kita, membuat kita bergantung. Segala sesuatu yang independen bahagia. Segala sesuatu yang bergantung itu menyedihkan.
Manusia memiliki kekuatan tak terbatas di dalam dirinya, dan dia bisa menyadari dirinya sebagai diri yang tak terbatas. Itu bisa dilakukan, tapi kamu tidak percaya. Anda berdoa kepada Tuhan dan menjaga bedak Anda tetap kering sepanjang waktu. Buddha mengajarkan sebaliknya, jangan biarkan pria menangis. Biarkan mereka tidak memiliki doa ini dan semua itu. Tuhan tidak menjaga toko. Dengan setiap nafas Anda berdoa kepada Tuhan. Saya berbicara, itu adalah doa. Kamu sedang mendengarkan, itu adalah doa. Apakah pernah ada gerakan Anda, mental atau fisik, di mana Anda tidak berpartisipasi dalam energi ilahi yang tak terbatas? Itu semua adalah doa yang terus-menerus. Jika Anda hanya menyebut satu set kata-kata doa, Anda membuat doa menjadi dangkal. Doa-doa seperti itu tidak baik. Mereka hampir tidak dapat menghasilkan buah yang nyata. Apa yang Anda sebut Buddha dan Kristus hanyalah nama dari kondisi realisasi tertentu. Dari semua guru di dunia, dialah yang paling mengajari kita untuk menjadi mandiri, yang membebaskan kita tidak hanya dari belenggu diri palsu kita, tetapi juga dari ketergantungan pada makhluk atau makhluk tak kasat mata yang disebut Tuhan atau Dewa. Dia mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam keadaan kebebasan yang dia sebut nirvana. Semua harus mencapainya suatu hari nanti, dan pencapaian itu adalah pemenuhan sempurna manusia. Buddha lebih berani dan tulus daripada guru manapun. Percayalah tidak ada buku, Veda semuanya omong kosong. Jika mereka setuju dengan saya, itu lebih baik untuk buku. Saya adalah buku terbesar, pengorbanan dan doa tidak ada gunanya. Buddha adalah manusia pertama yang memberikan kepada dunia ini sistem moralitas yang lengkap. Dia baik demi kebaikan, dia mencintai demi cinta. Apa yang Anda pikirkan, Anda menjadi. Apa yang Anda rasakan, Anda tarik. Apa yang Anda bayangkan, Anda ciptakan. Sang Buddha